sesuai data yang kami tahu di Indonesia, Kooperatif Obermas di Gerakan Koperasi Kredit Indonesia hanya Obermas yang dipercayakan oleh pemerintah menjadi penyalur KUR. Ini zaman Gubernur NTT ini Pak Victor, ketika saya punya niat ingin menaikkan status Obermas dari primer provinsi ke primer nasional, dia marah. Tidak boleh Obermas naik ke primer nasional karena Anda ini penyalur KUR. Ingat, jatah KUR yang diberikan oleh negara kepada Obermas itu untuk NTT. Tidak boleh Anda naikkan status ke primer nasional, nanti jatah itu tersebar sama di provinsi lain juga. Karena Anda dia beritahu ke kepala dinas koperasi saat itu tidak boleh mengizinkan Obermas naik status dari primer provinsi primer nasional. Dan kami hanya bertahan di primer provinsi ini karena Pak Gubernur menjaga ini dan mengharapkan agar jatah penyalur KUR itu betul-betul untuk orang NTT. Sahabat terkasih, di Indonesia ini ada sekitar 150 ribuan koperasi. Sebagian besar, sekitar 80% adalah koperasi simpan pinjam. Pada saat ini kami sedang berkunjung ke salah satu koperasi simpan pinjam, Kooperatif Obermas. Nah, pada sore hari ini kami diterima langsung dengan Pak JM, Bapak Yanto. Koperasi simpan pinjam Kooperatif Obermas adalah penerima kepercayaan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. Selamat sore Pak Yanto. Kami mohon nanti Bapak menguraikan kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR. Kan dari 150 ribuan koperasi itu kan yang mendapat kepercayaan menyalurkan KUR kan tidak lebih dari 10 koperasi simpan pinjam ya Pak. Nah, bagaimana koperasi Obermas ini mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan KUR? Lalu apa saja sih persyaratan utama untuk memperoleh kepercayaan dari pemerintah ini, Pak Yanto? Silakan Pak Yanto. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian. Salam sehat. Pertama, puji Tuhan, kondisi kami dalam keadaan sehat, dan juga puji Tuhan, Obermas dipercayakan oleh negara menjadi koperasi penyalur KUR. Iya. Dan kami Obermas menjadi koperasi penyalur KUR itu sejak tahun 2017. Sudah 7 tahun, 7 tahun, iya. Sejak tahun 2017. Jadi setahu saya sampai dan sekarang baru 3 koperasi yang dipercaya oleh pemerintah jadi penyalur KUR. Ini khususnya yang pertama sejak tahun 2017 itu Obermas dengan Kospin Jasa Pekalongan itu SK dengan nomor yang sama dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi menetapkan KSP Kooperatif Obermas dan KSP Kospin Jasa Pekalongan menjadi koperasi penyalur KUR di tanggal yang sama, SK yang sama. Wih, luar biasa ya, bersamaan, kembar ya. Kembar. Artinya jadi, kepercayaan pun kembar. Kepercayaan kembar dari pemerintah waktu secara bersama-sama. Lalu kemudian kalau tidak salah 4 tahun kemudian baru muncul lagi salah satu koperasi simpan pinjam dari Bali. Saya minta maaf, namanya saya lupa. Jadi sampai sekarang baru 3 koperasi yang jadi koperasi penyalur KUR. Nah, cerita koperasi jadi penyalur KUR ini berawal dari suatu harapan, impian saya sebetulnya, di mana saya lihat bahwa kenapa
subsidi bunga KUR itu dipercayakan dan dikelola oleh Kementerian Koperasi. Oke. Selama ini. Ya. Tapi kenapa koperasi tidak bisa jadi penyalur KUR? Hanya bank saja yang boleh, atau lembaga keuangan seperti bank Ya. boleh. Padahal anggaran subsidi bunga KUR itu dikelola atau dipercayakan di kuasa pengguna anggarannya ada di Kementerian Koperasi. Waktu itu kalau tidak salah dengan di Deputi Pembiayaan. Nah karena itu saya berpikir, nah ini perlu ada sebuah gerakan perjuangan. Maka pada bulan Oktober 2016, waktu itu Ketua Pengurus KSP COVID-19 itu Bapak Andreas BT, Bapak Gabriel Tongge, saya ajak beliau, kita ke Jakarta, ketemu Pak Deputi untuk menyampaikan surat permohonan agar kita Koperasi Pinjam KSP COVID-19 diberi kepercayaan jadi penyalur KUR. Nah, kenapa kita tidak bisa? Nah, kita buat surat. Namun sebelum itu, saya sudah 5 tahun sebelumnya sudah punya niat dan punya impian akan Ormas bisa jadi penyalur KUR. Karena itu saya siapkan seluruh hal-hal yang saya tahu, persyaratan untuk menjadi koperasi penyalur KUR atau bank penyalur KUR itu seperti apa, saya pelajari, lalu saya siapkan sejak 5 tahun lalu. Apa saja itu Pak? Satu hal yang paling penting itu adalah karatio. Soal permodalan? Iya betul, current edukasi ratio. Tentang permodalan, di mana modal organisasi atau cadangan itu harus mencapai 10%. Dan waktu itu saya mulai menyiapkan Ormas untuk menyiapkan agar dana cadangan kami harus di akhir tahun itu harus mencapai 10% dari total aset. Itu terkait dengan keuangannya. 5 tahun lalu saya sudah mulai siapkan itu. Ketika tahun 2016 saya melihat kondisi Ormas punya karatsionya sudah mencapai angka bahkan di atas itu, saya ajak pengurus kita jalan sudah ini. Yang dua, salah satu syarat yang dua NPL di bawah 5%. NPL-nya di bawah 5%. Syarat yang ketiga itu modal luarnya itu harus mencapai 80%. Nah itu semua saya persiapkan, lalu saya sampaikan ke rapat pengurus dan pengurus setuju untuk kita mulai bergerak mengajukan permohonan ke Kementerian Koperasi. Nah kami ke Jakarta bersama Pak Ketua waktu itu membawa dalam permohonan untuk menjadi penyalur KUR. Percaya diri lah. Percaya diri. Iya. Ketika kami ke sana ketemu waktu itu Pak Bram Setio, kalau tidak salah Deputi Pembiayaan waktu itu, kami serahkan surat. Pak Bram kaget, loh Pak Yanto tidak tahu bahwa penyalur KUR selama ini hanya diserahkan kepada bank-bank. Di peraturan Menko Perekonomian itu belum ada peraturan memungkinkan koperasi jadi penyalur KUR. Sampai Bapak terima saya proposal, sampaikan di Pak Menteri, tolong perjuangan kalau bisa ke depan jangan hanya bank yang jadi penyalur KUR, kami pun siap jadi penyalur KUR. Dan proposal kami diterima dan diproses, dan alhasil kami Desember diberitahu akan ada kunjungan dari tim untuk melakukan verifikasi kesiapan Ormas menjadi koperasi penyalur KUR. Maka datanglah tim dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian Keuangan, dari OJK, dari BI mengunjungi Ormas untuk melakukan semacam survei dan pengawasan, pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang ditutup itu. Dan kemudian pada Maret 2017 pas saat Ormas menyelenggarakan rapat anggota tahunan tahun buku 2016, kami dikunjungi oleh Deputi Kelembagaan waktu itu, saya lupa deputinya, bukan Pak Setio. Sebelum Pak Setio itu siapa? Sambiling kata saya. Bahwa Ormas ditetapkan sebagai koperasi penyalur KUR, dan beliau datang langsung menyerahkan SK penetapan itu di hadapan rapat anggota tahunan. Oh, luar biasa ya. Momennya luar biasa. Berangkatnya ke Jakarta dengan pengurus-pengurus, lalu ini penyerahan kepercayaan melalui surat itu juga di hadapan anggota dari Menteri Koperasi, di mana tetapkan Ormas dan Kopin Jasa Pengalaman menjadi koperasi penyalur KUR, diserahkan oleh Deputi Kelembagaan pada saat rapat anggota tahun tanggal 31 Maret 2017 itu diserahkan.
Pak Yanto. Dari situ kita mulai berproses untuk melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu, sistem IT kita harus berconnect dengan BI. Oh, dengan BI? Ya, dulu dengan BI untuk bisa mengakses yang namanya BI checking, atau dulu namanya SID, sistem informasi debitur. Karena semua penjual kur kita masuk ke situ untuk mengetahui apakah orang yang mau pinjam kur ini riwayat kreditnya seperti apa. Nah, kita harus masuk ke situ di BI checking itu. Nah, sistem kita dibangun untuk menuju ke BI checking. Lalu kedua, sistem juga harus dibangun untuk bisa terkonek dengan aplikasi SIKP. SIKP itu sistem informasi kredit program pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dia harus masuk ke situ. Jadi sistem kami dibangun untuk bisa connect ke SIKP dan ke SID, yang kemudian dalam perjalanan baru itu dipindahkan dari sistem informasi checking ke OJK. Karena dikelola OJK itu tahun 2018, maka sistem BI checking itu diserahkan ke OJK. Lalu di OJK itu namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SIK OJK. Jadi persyaratannya memang luar biasa berat ya? Betul, berat. Dan itu untuk menjadi penyedia kur itu saya ingat benar hanya ada 5 persyaratan. Tapi 5 ini cukup lumayan kalau kita tidak siapkan dari sekarang, karena saya tahu banyak teman-teman yang juga punya niat menjadi penyedia kur, tapi akhirnya belum bisa disetujui karena syarat-syarat ini yang terasa terganggu. Syarat yang pertama itu rationya harus 8%. Oh, harus 8%. Dua, sebuah modal pembiayaan itu harus juga 80%. Tiga, MPL harus di bawah 5%. Tiga, SDM harus sudah punya sertifikasi kompetensi. Lalu yang berikut, punya sistem IT yang bisa terkonek ke SIKP dan SIK OJK. Pak Yanto, ini kan koperasi di NTT, tidak juga sembarang koperasi bisa menerima. Sambutan dari pemerintah NTT bagaimana mendapat kepercayaan begitu besar dibandingkan dengan masih 100 sekian ribu koperasi yang belum dipercaya, sementara Obormas dipercaya. Tanggapan dari pemerintah, dari gubernur bagaimana, Pak? Ya, ini saya perlu ceritakan sedikit. Jadi sesuai data yang kami tahu, di Indonesia Komit Obormas di Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, hanya Obormas yang dipercaya oleh pemerintah menjadi penyedia kur. Untuk Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, itu hanya Komit Obormas yang dipercaya oleh negara menjadi penyedia kur. Di NTT juga hanya Komit Obormas. Tentu tanggapan pemerintah, mereka bangga sekali bahwa Obormas yang ada di NTT, bahkan di Maumere, di daerah ini terpencil dan sangat jauh dari Jakarta, kok bisa lolos menjadi koperasi penyedia kur. Tentu itu suatu kebanggaan yang luar biasa dari pemerintah dan tentu Bupati Sika dan Pak Bupati waktu itu sangat berbangga sekali. Bahkan mereka puas sekali bahwa Obormas bisa mengharumkan nama Sika di kancah nasional, di mana Obormas bisa dipercaya menjadi penyedia kur. Dan luar biasanya karena untuk kalangan koperasi kredit baru Obormas, satu Indonesia nih, baru Obormas. Sementara koperasi simpan pinjam secara keseluruhan juga baru 2, yaitu Kospin Jasa Pekalongan dan Komit Obormas. Baru 2 koperasi yang dipercayakan oleh negara menjadi penyedia kur itu dari sekian banyak koperasi. Ya, itu bukan suatu kebanggaan yang luar biasa, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga di zaman Gubernur NTT ini Pak Victor, ketika saya punya niat ingin menaikkan status Obormas dari primer provinsi ke primer nasional, dia marah. Tidak boleh Obormas naik ke primer nasional karena Anda ini penyedia kur. Ingat, jatah kur yang diberikan oleh negara kepada Obormas itu untuk NTT. Tidak boleh Anda naikkan status ke primer nasional, nanti jatah itu tersebar sama di provinsi lain juga. Karena Anda, dia beritahu ke kepala dinas koperasi saat itu, tidak boleh mengizinkan Obormas naik status dari
primer provinsi, primer nasional, dan kami hanya bertahan di primer provinsi ini karena Pak Gubernur menjaga ini dan mengharapkan agar jatah penyalur kur itu betul-betul untuk orang NTT. Nah, itu dia betul-betul luar biasa ya. Ya, masa bangga, dan dia melarang benar Obermas tidak boleh naik ke statusnya kayak koperasi primer pusat atau primer nasional. Oke. Kalau seperti itu Pak Yanto, sampai kapan Bapak akan berupaya untuk menyebarkan penyaluran kur ini di NTT saja? Atau bukannya juga yang lain perlu gitu misalnya? Ya, artinya gini, saya perlu sampaikan dulu bahwa biar teman-teman semua bisa memahami dengan baik, kami ini koperasi penyalur kur. Sumber modal untuk menyalurkan kur itu bersumber dari modal sendiri di koperasi itu. Oh, iya. Karena itu negara melihat komposisi modal dibandingkan aset itu harus 80%. Nah, modal dibandingkan aset itu harus 80%. Karena memang penekanan pada kekuatan kemampuan modal yang ada di lembaga penyalur kur itu. Karena negara tidak kasih uang, tidak kasih modal untuk salurkan kur. Kur itu hanya bersumber dari modal koperasi itu. Dan modal koperasi tentu bersumber dari simpanan-simpanan anggota. Artinya harus mandiri. Ya, harus mandiri. Negara itu hanya memberikan subsidi bunga. Di mana anggota pinjam di Obermas, kalau misalnya sekarang kur super mikro itu besarnya maksimal plafon kreditnya sampai dari 10 juta. Kur super mikro ini anggota mencicil bunganya 3% per tahun efektif, atau per bulan 0,25% efektif. Bayangkan anggota pinjam 10 juta di Obermas di kur super mikro, bunganya tiap bulan 25.000. Kalau pinjam 10 juta di kebanyakan koperasi dengan bunga sekarang 2% flat, bunganya tiap bulan 200.000. Obermas bunganya 25.000. Lalu negara memberikan subsidi bunganya. Subsidi bunganya sebesar 15%, 15% per tahun. Berarti yang 25.000. 15% per tahun. Berarti kur harga kredit kur super mikro itu adalah 3% anggota bayar, 5% negara bayar, berarti 18% untuk super mikro. Harga kredit di kami 18%, suku bunga kreditnya 18%, 3% anggota yang bayar, 15% negara yang bayar. Artinya keuntungannya anggota luar biasa dong. Ya, anggota yang dibantu oleh negara membantu anggota membayar bunganya. Nah, lalu yang kedua, kalau kur mikro itu di atas 10 juta sampai 100 juta, anggota bayar 6%, negara subsidi 10%. Berarti harga kredit kredit mikro itu 16%. Anggota bayar 6%, negara bayar 10%. Kalau kur kecil itu dari 100 juta sampai 500 juta, anggota bayar 6%, negara bayar subsidinya 5,5%. Berarti harga kredit 11,5%. Dan Obermas selama ini lebih baik bermain di kur super mikro dan kur mikro. Hanya yang pasti saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman bahwa negara tidak kasih modal buat koperasi yang mau menyalurkan kur. Sumber modal dari simpanan anggota koperasi kredit itu sendiri. Itu artinya kur itu tidak menyalahi atau merusak sistem yang sudah ada di koperasi kredit, yaitu swadaya, solidaritas, pendidikan. Semua berjalan seperti biasa, tidak mengganggu prinsip-prinsip yang berlaku di dalam gerakan koperasi kredit, yaitu swadaya, solidaritas, pendidikan, inovasi, dan kemandirian. Itu yang paling penting. Yang paling penting, tidak merusak itu. Karena sumber modalnya dari gerakan koperasi itu yang menjadi penyalur punya modal yang disalurkan. Negara hanya subsidi bunganya saja. Nah, kalau seperti itu Pak, artinya kan koperasi tidak akan terugikan ya? Benar. Kalau tidak tapi koperasi tidak dirugikan, malah anggota diuntungkan. Dia pinjam dengan bunga murah, negara yang mensubsidi sebagian bunga itu, dengan harapan anggota punya pendapatan split keuntungan lebih tinggi. Dengan split keuntungan lebih tinggi bisa membantu anggota meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan itulah tujuan pemerintah dan tujuan koperasi kredit kan demikian, membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Sekarang penyaluran kurnya berapa besar Pak? Saya tahun ini diberi kepercayaan oleh negara
semester 1 ini diminta untuk menyalurkan 200 M. 200 M. Semester 1 Itu untuk menjangkau berapa anggota yang bisa dilayani KUR, Pak? Yang saat ini. Negara tidak tetapkan jumlah Tidak anggota jumlah. itu diserahkan saja ke koperasi, hanya kita diminta agar ini plafon Anda menyalurkan KUR sampai dengan semester 1 itu 200 M, silakan Anda menyalurkan dengan pembagian super mikro itu 10 M, lalu KUR super mikro 10 M, KUR mikro itu kami minta kemarin 110 M, lalu sisanya 30 M itu KUR kecil. Jadi kami lebih baik fokus ke KUR mikro itu. Jadi KUR mikro 110 M, 110 M, KUR super mikro 10 M, lalu 30 M-nya buat KUR kecil. KUR kecil. Yang menengahnya enggak terbiayai oleh KUR. Yang menengah itu yang 10 juta sampai 100 juta itu KUR mikro. Menengahnya itu di mana? Itu yang menengahnya. Pak, kalau seperti itu kan artinya keuntungan dari penyaluran KUR Obormas dapat berapa miliar? Kami sekarang tiap bulan itu mendapat setoran dari negara atau subsidi bunga yang sudah kami berikan ke anggota itu kurang lebih sekitar 670 juta. Setiap bulan negara bayar bunga ke kami atas subsidi bunga itu. 670 juta. Memang saya targetkan kalau 200 M ini bisa tersalurkan, berarti akhir tahun itu, tahun depan itu satu bulan minimal 1 M subsidi bunga KUR masuk ke Obormas. Kita harapkan itu luar biasa dong. Kita harapkan iya. Yang penting kuncinya tiap bulan anggota store. Kalau anggota tidak store, maka negara itu tidak kasih subsidi. Karena itu PR kami, tugas kami adalah bagaimana mendorong anggota ini betul-betul setiap bulan harus store. Nah, untuk itu kami perlu menjaga itu. Jadi semua anggota berhak pinjam KUR, namun pengurus dan manajemen punya kewajiban melakukan survei untuk menetapkan analisa kelayakan. Dia layak tidak dapat pinjaman KUR. Kenapa? Kami harapkan pinjaman ini betul-betul dia gunakan pengembangan usaha-usahanya, usaha produktifnya dia, dan setiap bulan tidak boleh macet, sehingga cicilan ke negara juga, cicilan ke Obormas lancar, sehingga negara juga memberi subsidinya lancar. Karena kalau seandainya dia tidak store, maka negara itu tidak akan membayar subsidi bunga itu. Dan itu harus kerja keras, Pak, yang di lapangan terutama. Betul. Itu apa yang kiatnya lembaga sendiri untuk ya, pertama tentu setiap mereka yang mau mendapatkan KUR itu harus mengikuti pendidikan. Terutama pertama pendidikan tentang finance literasi. Bagaimana mereka mengelola keuangan usaha mereka. Itu kita tekankan betul. Jadi mau terima KUR, ya pendidikan dulu 2 hari finance literasi. Setelah habis pendidikan finance literasi baru kita kasih pinjam KUR. Yang kedua, pendidikan tentang motivasi berwirausaha. Itu kita berikan. Sehingga betul-betul mereka mengembangkan usaha-usaha yang di sektor ini betul-betul mereka paham benar apa selera atau kemauan user mereka, market share-nya bagaimana, mereka paham benar. Sehingga usaha yang mereka kembangkan itu bisa bankable dan layak. Dengan kata lain, Obormas sekarang konsentrasinya adalah mengembangkan anggota untuk berwirausaha. Betul. Nah, itu memang sasarannya KUR itu di situ, dan sasaran koperasi kita sebetulnya di situ. Semua orang bisa jadi anggota. Ketika Anda jadi anggota, koperasi akan mendorong Anda untuk berwirausaha. Karena dengan berwirausaha Anda punya penghasilan. Kalau punya penghasilan, Anda ingin mengembangkan usaha Anda pasti pinjam, dan Obormas siap memberikan modal, terutama modal dengan fasilitas KUR ini. Lalu yang kedua, Anda mengembangkan usaha Anda dengan baik dan sukses sehingga bisa mencicil ke Obormas, sehingga betul-betul mereka yang diberi kepercayaan terima pinjaman KUR itu betul-betul orang-orang yang kami seleksi, dan kami yakin usahanya bankable, berkelanjutan, dan kami yakin dia akan lancar mengasuh setiap bulan. Dan terbukti sampai dengan hari ini kurang lebih 797 orang anggota yang sekarang menikmati KUR ini NPL-nya masih 0. Nah, itu berkat hal-hal seperti
Dan saya katakan kekuatan utama di pendidikan ini. Oke. Dan pendidikan ini membuat mereka menyadari betul bahwa ini pinjaman yang harus betul-betul dikembangkan untuk modal usaha. Dan itu berarti akan menciptakan lapangan kerja baru dari teman-teman yang mempunyai kegiatan usaha, berarti Pak? Ya betul, karena tujuan kredit itu ke arah sana. Dengan kita memberikan usaha ini, pinjaman ini, kita harapkan ada penyerapan tenaga kerja. Minimal pertama orang dalam rumah, suami istri ada kerjaan ini. Yang kedua, kalau omset usahanya bagus, dia pasti akan menambah dengan orang luar yang dia pekerjakan di situ. Dan disitulah kehadiran koperasi kredit bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa mengentaskan kemiskinan ini. Adakah kita adalah itu? Adakah Pak misalnya program khusus dari KSP Kopdit Obormas ini menghimpun anggota-anggota baru yang khusus sudah dari kalangan wirausaha, mungkin apapun bentuknya gitu? Sudah ada ke sana? Ya, arah kita ke sana. Dan sudah berjalan selama ini. Oh, sudah berjalan ya? Ya, kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Di sana mereka punya data-data UKM. Nah, kita bangun itu. Jadi kita kayak Dinas Koperasi, data-data UKM yang mereka sudah bina, kita ajak untuk berkolaborasi dengan Obormas. Kita motivasi mereka menjadi anggota Obormas. Lalu kita berikan modal di mana mereka membutuhkan. Tujuannya adalah bagaimana Obormas bisa meningkatkan usaha mereka itu dan menjadi sebuah usaha kerja. Betul. Dan usaha itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena saya ingin memperjelas bahwa Obormas itu bukan menciptakan anggota menjadi sejahtera, tapi kami hanya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Ya, ini Pak, yang paling penting yang saya garis bawahi. Pak, potensi besar di di wilayah pengembangan Obormas itu kalau dilihat UKM-nya yang bisa menjadi penerima KUR di daerah mana Pak? Sebetulnya hampir semua ya, cukup yang saya lihat itu kalau mau milih terkenal dengan holtinya, yang milih holtinya dan juga ternak. Tapi di daerah lain misalnya di Naikeo itu petani padi, petani padi Ruteng, petani padi di Lembor, petani padi, dan hampir semua di setiap wilayah itu ada potensi-potensi pengembangan UKM-nya baik. Dan kalau kita bilang perdagangan tuh hampir semua kabupaten ada usaha-usaha perdagangan yang dikembangkan oleh UKM kita. Tapi itu kan sudah menjadi umum tuh. Tapi potensi dua perdagangan itu juga sangat bagus, terutama petani sawah. Ruteng terkenal dengan kopinya, lalu di Benjawa ada kopinya, ada kakaonya, ya artinya semua itu ada di potensi menjadi potensi yang bisa kita kembangkan. Terkait dengan pengembangan penerima KUR Pak, mungkin KSP Kopdit Obormas mempunyai visi misi tersendiri. Prinsipnya misi Obormas itu ingin menjadi koperasi kredit yang sehat, aman, unggul dan berdaya saing tinggi di tahun 2017. Itu misi kita. Dan misi kita ingin membantu masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan pelayanan keuangan yang profesional dan berbasis teknologi secara efisien, efektif dan ekonomis. Itu misi kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui produk dan layanan keuangan yang profesional dan berbasis teknologi secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan nilai kerja kami itu sahabat. Ya, sahabat ini akronim dari 7 kata. Yang pertama itu solidarity. Diharapkan semua karyawan pengurus punya solidar, punya tanggung jawab terhadap anggota kita untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, accountable. Semua kami dituntut bekerja dengan tanggung jawab. Ketiga, harus bekerja dengan jujur. Keempat, advance. Kami harus menjadi orang terdepan untuk membantu anggota dikala anggota mengalami kesulitan atau ada masalah. Yang berikut, berani tampil
tanpa membuat hitungan untung dan rugi. Prinsipnya anggota harus dibantu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. A atau MOS, mandiri, dan terakhir itu T itu trustworthy, dapat dipercaya. Nah, inilah nilai yang memberi motivasi, menjadi roh semangat dalam melayani anggota. Dan sahabat itu sebetulnya kami ambil dari ayat-ayat kitab suci, terutama kitab Amsal bab 17 ayat 17. Itu berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Demikian. Dan KSP Kopdit Obermas adalah sahabatnya UKM yang paling dekat dengan teman-teman yang sekarang ini sedang mengembangkan usahanya. Benar, jadi kami adalah sahabat para UKM yang lagi mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapan kedepannya, Pak? Bersama Obermas kita bisa, bersama Obermas kita sejahtera. Itulah maksud kami.